apa? Statement beliau aku sangat setuju. Apabila kita melihat pejabat-pejabat di Indonesia ya, menteri-menterinya bukannya terlalu pintar. Seandainya mereka pintar, mereka mampu ya menjalankan tugas mereka dengan benar. Mereka mampu mengatur sistem-sistem di negara kita dengan benar. Tapi coba lihat sekarang ya, sistem di negara kita itu seperti apa? Amburadul. Itulah menunjukkan bahwasanya pejabat-pejabat, menteri-menterinya nggak terlalu smart. Bank Indonesia Bentar guys, nggak terlalu smart. Nih Wak ini apa ya maunya sama Indonesia? Bikin gaduh aja. Kayak dia aja yang paling pintar di muka bumi ini. Percuma lo banyak omong kalau isi di kepala lo penuh dengan kebencian. Mungkin lo itu buzzernya Malaysia ya. Makanya lo selalu menebar kebencian terus. Negara yang lo puja-puja itu udah bisa apa untuk negerinya? Apa coba? Udah sempurnakah negara itu? Udahlah ya Wak, lo itu minum dulu deh, biar tenang hati dan pikiranmu, biar nggak pikiran kok terus. Halo guys, jumpa lagi kita membahas perihal orang lain yang hobinya menjelekkan Indonesia ini ke Malaysia. Kita balas dengan argumentasi sesuai dengan fakta dan data, ya enggak? Kata si Uwak tadi, sistem di negara Indonesia itu amburadul. Pejabat dan menterinya enggak terlalu smart katanya. Enggak terlalu smart katanya. Emangnya negara mana sih yang terlalu smart menurut lu ya Wak? Terlalu smart ya, bukan smart aja. Negara mana coba yang terlalu smart itu? Biar kita bandingkan sama karya anak bangsa gitu. Lu tahu nggak sih QRIS yang dipromosikan sama Donald Trump? Tahu nggak? QRIS itu karya anak bangsa Indonesia loh. Kini mendunia sampai Singapura, Tiongkok, dan Jepang. Bank Indonesia mencatat transaksi pembayaran digital melalui Quick Response Indonesia Standard atau QRIS terus meningkat di tengah keluhan Amerika Serikat terhadap sistem pembayaran buatan Bank Indonesia ini. BI mencatat volume transaksi QRIS tumbuh sebesar 169,1% secara tahunan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tahu nggak sih guys, Amerika sebenarnya dalam ketakutan sekarang. Kenapa mereka sangat ketakutan? Karena mereka melihat Indonesia bisa mengembangkan teknologi finansial yang begitu canggihnya. Bahkan lebih canggih dibanding teknologi Mastercard Visa mereka. Dan begitu hebatnya sistem kita bisa melakukan jutaan transaksi setiap harinya dengan biaya yang sangat murah dibandingkan teknologi Mastercard dan Visa gitu. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyebut pertumbuhan transaksi QRIS selaras dengan meningkatnya aktivitas ekonomi digital secara keseluruhan di Indonesia. Salah satunya melalui aplikasi pembayaran digital berbasis mobile internet yang mencapai 10,76 miliar transaksi sepanjang kuartal 1 2025 atau tumbuh 33,5% secara tahunan. Sekali lagi, UR Indonesian Standard adalah standar versi Indonesia yang kita adopsi dari standar global. Kedua, didevelop dengan bersama industri. Dan ketiga, bermanfaat dan sangat bermanfaat untuk digitalisasi masyarakat, khususnya inklusi ekonomi untuk efisiensi dan mendukung kesejahteraan rakyat. Dan keempat, itu sudah terintegrasi dengan global. Makanya ini sebuah ancaman bagi kekuasaan finansial bisnis perbankan yang ada di Amerika gitu. Loh, kok bisa ya? Ini gambarannya ya. Kenapa ini sangat strategik dan sangat penting buat Amerika Serikat menghancurkan QRIS menyerang Bank Indonesia? Teman-teman tahu nggak, di bulan Januari 2025 saja nilai transaksi QRIS itu mencapai 80 triliun. Satu bulan aja kalau lu kaliin 12 di satu tahun kan, maka menjadi 960 triliun. Yang gue yakin sih nilainya pasti lebih dari itu. Jadi bisa sampai 1000 triliun alias 1 kuadrium. Nah, kenapa mereka emosi? Emosi sowat gitu dengan QRIS. Kenapa emosi coba? Ingat guys,
Ini soal cuan, soal profit. Sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat menilai penerapan KRIS tidak transparan dan berpotensi menghambat perdagangan layanan keuangan Amerika di Indonesia. Hal tersebut terungkap dalam dokumen Foreign Trade Barriers yang dirilis oleh United States Trade Representative yang menyoroti penetapan KRIS sebagai standar nasional pembayaran digital berbasis QR Code di Indonesia. Pak, saya dari Indonesia. Saya mau beli barang, cuma saya nggak dari Malaysia. Oh, tak aku baca. Jadi, untuk sistem pembayaran sekarang itu bisa pakai QR. Pakai QR itu bisa antar negara, Indonesia dan Malaysia. Oh, bisa gitu ya, Pak? Bisa. Boleh. Kalau seandainya ya teman-teman, semua transaksi di Indonesia dilakukan pakai QRIS, apa yang terjadi coba? Amerika Serikat dapat apa? Mereka-mereka di sini kan ada perusahaan Mastercard, ada perusahaan Visa. Nah, lu tahu ya, kalau lu transaksi pakai QRIS itu, lu cukup membayar MDR itu senilai 0,3%, alias merchant discount rate 0,3%. Gampangnya gini guys, kalau lu transaksi Rp100.000, lu bayar MDR 0,3% itu berarti cuman setara 300 perak. So teman-teman bayangin, lu transaksi Rp100.000, tapi transaksi lu buat QRIS itu cuma 0,3%, alias 300 perak. Nah, bandingkan dengan pakai Mastercard atau Visa. Ketika lu bayar nih sesuatu pakai Mastercard atau Visa, lu akan di-charge antara 2-3% per transaksi. Nilai realnya yang masuk ke kantongnya Visa sama Mastercard itu sekitar 1% gitu. Jadi bayangin, kalau transaksi Rp100.000, maka Visa dan Mastercard itu akan mendapat Rp1.000. Nah, perbandingannya jauh 3 kali lipat kan, lebih mahal. Pakai QRIS itu lo cuma bayar 300 perak. Pakai Visa lo harus bayar Rp1.000 gitu. Ingat guys, bisnis finansial itu enak ya. Mereka duduk-duduk aja bisa dapat pi. Lo bayangin aja ya, kenapa ini betul-betul strategik ya. Dan ini pintar banget menurut gue, Donald Trump cara dia mengeksploitasi kita gitu. Tapi sadar nggak sih, tanpa sengaja Donald Trump telah endorse milik anak bangsa ini. Namanya QRIS, Quick Response Code Indonesian Standard. Donald Trump ini semakin khawatir guys, punya Indonesia ini bakalan dipakai di berbagai dunia gitu. Jadi kita nggak heran ya, banyak bangsa asing yang nggak ingin negara kita maju. Dah gitu, di negara kita nggak kekurangan orang smart sih sebenarnya. Cuman beberapa pejabat aja yang sibuk mementingkan diri sendiri, sibuk memperkaya diri sendiri. Para pejabat banyak yang korupsi. Itu sih salah satu kelemahan kita gitu. Tahu nggak sih guys, di tengah negosiasi dagang yang memanas antara Amerika Serikat dan sejumlah negara yang berkembang, QRIS secara mengejutkan mencuat ke panggung geopolitik. Teknologi pembayaran digital buatan Indonesia ini disebut-sebut mengancam dominasi sistem transaksi berbasis dolar, membuat para globalis gelisah dan para diplomat keringat dingin. Gimana guys menurut kalian? Menurut bocoran nih guys, dari forum negosiasi tarif Amerika Serikat di Davos, beberapa perwakilan globalis menolak keras masuknya QRIS ini ke dalam sistem pembayaran internasional. Kenapa? Karena tampilannya terlalu sederhana dan tidak elit katanya. Aneh kan mereka? Kalau semua orang bisa bayar sate pakai QRIS, lalu siapa yang butuh kartu platinum dan jam tangan digital $1.500? Tanda tanya nih. Oh ya guys, di Asia, Afrika, Eropa sambut QRIS ini. Mereka mulai mengadopsi sistem QRIS karena biaya yang rendah, efisien, dan bisa dipasang di warung dengan printer dot matrix. Nigeria misalnya mulai menggunakannya di terminal dan pasar ayam gitu. Wah, sungguh luar biasa ya guys. Jadi lo ya Wak, yang ngatain sistem pemerintahan Indonesia itu amburadul, orangnya nggak terlalu smart, seharusnya lo ngaca dulu deh. Ambil kaca besar-besar, lihat dirimu siapa gitu.
Oh ya, by the way guys, apakah QRIS ini akan jadi senjata ekonomi baru dari selatan global? Ataukah akan diblokir oleh kekuatan besar yang masih ingin dunia bayar pakai kartu sambil nunggu OTP dari SMS? Yang jelasnya guys, suatu hari nanti pasti warung rujak yang ada di dekat Istana Maimun Medan bakalan lebih maju deh dari beberapa ATM yang ada di Eropa, ya enggak? Amin. Oh ya guys, ada satu lagi nih. Ada yang bilang gini, biasa orang yang iri dengki. Dia bilang gini guys, lawa pembayaran QR udah lama di Cina katanya. Padahal kita bicara perihal QRIS, bukan QR, ya enggak? QR Cina itu buatan swasta, sistemnya masih ribet karena setiap transaksi QR-nya berbeda gitu. Sedangkan QR payment QRIS satu-satunya di dunia yang dikeluarkan oleh bank sentral. Yeay. Ini yang membuat QRIS berkembang sangat pesat gitu. Dah gitu QRIS ini bisa menerima pembayaran dari semua aplikasi ataupun bank. Bener nggak? Nah, mau apa lagi lo? Lo mau menyangkal lagi? Oke guys, kita react dulu nih ya. QRIS mendunia, Jepang hingga Arab Saudi antri meski dikomplain Trump. Ini dia videonya. QRIS makin mendunia. Sistem pembayaran digital bikinan Indonesia ini kini digunakan lintas negara dan tak menunjukkan tanda-tanda melambat. Bahkan saat Amerika Serikat menunjukkan komplain yang tertulis dalam National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025, QRIS tetap melaju. Kini sejumlah negara justru antre untuk ikut bergabung. Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengungkapkan beberapa negara sudah tertarik untuk menggunakan QRIS. Mantap. Nah, cross bordernya ini juga terus meningkat. Negara mana saja yang saat ini sudah bisa, yaitu Singapura, Malaysia, dan juga Thailand. Dan dalam waktu dekat, kita yang sudah antri, itu kita akan segera dengan Jepang dan India, Korea Selatan, dan juga nanti mungkin Tiongkok dan Saudi Arabia. Oh, amin. Hal ini cukup menggembirakan karena di tengah lonjakan tarif impor ala Trump, sistem pembayaran ini justru semakin diminati negara lain. Wow, Masya Allah guys, ini sangat luar biasa ya guys, karya anak bangsa.